gimana ya, kita semua manusia lah di sini. Saya nggak bisa menghakimi Dede dengan keputusannya untuk berdamai. Tapi saya harus salut sama Dede dan keluarganya Dede. Senang banget, karena banyak banget teman-teman selebriti yang terpenting karena mereka lah yang membawa saya sampai dengan hari ini. 188 sebenarnya itu dari 250. Coba banyak banget teman-teman selebriti yang lain lagi stripping dan lain-lainnya. Saya cuma mengucapin melalui di sini buat semua teman-teman public figure, kalian sangat luar biasa. Terima kasih buat buat waktunya, karena mereka semuanya pada sibuk, punya waktu untuk bisa didandani, difoto, di styling, dan bisa dipamerkan di LED Tower ini sangat luar biasa. Tapi mereka satu persatu datang ke sini tanpa saya tahu, jadi kadang-kadang cuma suka ngumpet-ngumpet. Tapi besok masih ada 12 artis yang tampil di sini. Memang special performance besok karena besok closingnya. Besok itu namanya Celebration Concert. Yang nyanyi banyak banget, ada Fabio Asher, anak-anak muda-muda, Caleb J, ada siapa ya? Banyak, ada 12 orang. Mudah-mudahan, saya bersyukur saja. Mau dibilang berhasil pasti banyak miss-nya, mungkin juga banyak, ya masih banyak kurangnya lah ya Mbak, karena bagaimanapun juga sehebat-hebatnya kita merangkai sebuah acara pasti ada yang kelupaannya. Makanya mohon maaf kalau tidak semua media, tidak semua teman-teman selebriti yang bisa diajak. Tapi mudah-mudahan kesempatan ini tujuan saya cuma memberikan ruang inspirasi buat anak-anak muda, karena banyak banget anak-anak muda yang datang ke sini dan mudah-mudahan bisa menularkan supaya mereka bisa berkarya. Inspirasinya dari mana sih Kak Karen? Abrakadabra itu inspirasinya datangnya udah lama banget Mbak, dari tahun 2016. Saya tuh maunya nggak cuma dikenal sebagai selebriti stylist, dandanin Agnes, dandanin Syahrini dan lain-lain, tapi juga harus dikenal sama semua orang. Cuma dengan karya abrakadabra, karena kan itu kan sebenarnya kan bahasa magicnya si pesulap kan. Nah, kita juga pesulap, tapi pesulap khusus untuk fashion styling. Bagaimana caranya saya bisa membantu klien dan selebriti untuk bisa mendapatkan karakter gayanya mereka. Dan ini sebuah karya yang mudah-mudahan bisa selalu diingat lah, bahwa ada perannya fashion stylist untuk bisa mensukseskan selebriti ataupun juga teman-teman, banyak ibu-ibu lah yang kebutuhan kita. Tahun depan mungkin sudah ada kepikiran. Mbak, doain abrakadabra kami sudah hakikan, mudah-mudahan ini benar-benar menjadi menjadi legal buat kita, dan maunya saya annually setiap tahunnya akan ada abrakadabra. Kalian mungkin dari 188 lebih artis, siapa sih yang sangat favorit untuk di styling sama? Banyak banget, hampir semua favorit saya, karena setiap selebriti public figure tuh punya karakternya masing-masing Mbak. Di sini ada Paula, ada Baim, bahkan Lesti juga sudah ada di sini. Ria Ricis dengan suaminya Teuku Ryan. Banyak banget, ada Rian Ibram, ada cuma Nasar sama Dewi nggak bisa ikutan karena mereka baru punya program baru kemarin. Mereka nggak punya waktu untuk bisa ikutan abrakadabra, tapi bukan karena ada masalah, tidak. Karena mereka bagaimanapun juga siaran tiap hari sama saya. Diva-diva Indonesia, Krisdayanti, semuanya iya tuh. Titi DJ, Vina Panduwinata, Ruth Sahanaya, itu keren-keren banget. Dan anak-anak muda yang sekarang ini lagi hypes juga. Mereka very welcome to this project. Yang paling tricky mungkin Kak, stylist siapa? Banyak. Kemarin sih waktu saya diwawancara saya bilang Gracia Poli. Dia kan olahragawati. Jadi artinya adalah waktu di saat Gracia bilang oke, waduh gimana nih gitu kan, kita mikirin konsep apa yang paling tepat dan baik buat Gracia, karena dia ada mungkin karena dia sukanya olahraga, jadi masih ada kakunya gitu. Sementara teman-teman selebriti yang lain kan karena di perfilman mereka tahu karakter, biasanya nyanyi di atas panggung.
Gracia Poli kan biasa gimana caranya kita bisa jadiin itu sebagai capture-nya tuh fashion gitu. Nah, tapi bersyukurnya ternyata di saat dia ada di sana tuh yang saya anggap wah ini bakalan susah untuk digayain kayak gini-gini, ternyata dia bisa. Dan saya rasa itu karena dia memang sendiri dia surprise gitu, kok bisa ya kak, kok bisa post kayak gitu. Jadi I think itu tantangan yang tadinya jadi tantangan banget, gimana cara yang lipat bajunya, gimana caranya bisa make upin dia yang cocok banget sama Gracia Poli. Gracia Poli was a challenge buat aku. Apakah ada permintaan khusus dari Gracia Poli? Tidak loh, tadinya saya sempat khawatir kalau dia tidak mau di make up dengan konsep. Tadinya saya sempat khawatir kalau dia tidak mau rambutnya tidak mau dibuat, di set. Tapi ternyata dia welcome aja gitu. Mungkin karena ini ruang bergerak yang beda buat dia dan it's fashion, jadi seru banget gitu. Chico Jericho juga tadinya sempat, wah ini tantangan banget nih, gimana caranya bisa buat Chico Jericho tuh di luar dari hanya sekedar laki-laki ganteng dengan badan yang bagus kan. Chico Jericho juga was fun. Siapa lagi ya? Aduh banyak banget deh. Yang seru sih juga ada Siti Badriah dan suaminya Chris. Itu keren banget hasilnya. Nanti teman-teman bisa lihat lah di sini. Keren banget. Pak, ini kan udah selain konsultanis punya brand juga atau suka kaos juga. Apa sih yang mungkin belum dicapai? Yang belum dicapai, yang belum dicapai adalah menstabilkan karya aja. Artinya adalah banyak orang yang gembar-gembor pengennya berkarya tapi pada akhirnya tidak bisa di-maintain. Bagaimana kita bisa punya sesuatu yang tidak bisa pada akhirnya sabar untuk ya udah kita maintain itu. Saya tidak bilang saya hebat karena banyak sekali orang-orang yang jauh lebih hebat dari saya. Sahabat saya Ivan Gunawan adalah salah satu sahabat yang kita merintis dari bawah sama-sama. Kalau aku tuh lebih percaya merangkul banyak orang seluruh Indonesia untuk kenal fashion, Sabang sampai Merauke, bukan hanya Jakarta. Makanya saya bilang tugas saya belum selesai, buat benar-benar bisa Indonesia percaya bahwa talent fashion Indonesia itu bisa bersinar dan ada tempatnya. Mudah-mudahan dengan kehadirannya Ivan Gunawan, ada saya, kan kita kebanyakannya di televisi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pintu lebih besar lagi untuk brand lokal, fashion designer lokal, fashion stylist lokal, kita pelaku-pelaku fashion Indonesia. Kalau ditanya apakah masih panjang, pastinya karena Indonesia terlalu besar Mbak. Untuk bisa benar-benar mengerti profesi saya apa, Ivan Gunawan apa. Orang bingung, Ivan Gunawan fashion designer, saya fashion stylist. Tapi banyak orang yang menganggap bahwa saya adalah fashion designer. Dibalik-balik tuh Ivan Gunawan jadinya adalah fashion stylist gitu. Banyak orang yang masuk ke saya minta buatin baju dong, banyak yang masuk ke Ivan Gunawan minta didandanin dong gitu. Jadi masih agak membingungkan mungkin buat semua teman-teman di seluruh Indonesia. Karen Delano tuh apa sih, Ivan Gunawan apa? Makanya saya kalau lagi jalan-jalan keluar kota banyak orang yang bilang manggil saya Ivan Delano saking bingungnya. Mereka bingung sebenarnya yang mana nih profesinya. Bahkan ada yang bilang bahwa wah ini pasti saing-saingan banget. Padahal sebenarnya aku sampai Ivan tuh kita sama-sama berangkat bareng-bareng dan sama-sama dia bilang dia queen maker, saya juga queen, artinya buat para perempuan-perempuan untuk bisa mereka punya karakternya gitu. Bedanya karena dia desainer dan dia buat baju. Sebenarnya tanpa diketahui teman-teman di belakang semua ini kita berkolaborasi di belakang. Artinya Ivan bantu saya untuk memberikan gambaran dalam berbisnis, dalam berkarya. Begitupun saya sebaliknya kayak sekarang ini Ivan Gunawan sama miss-missnya dia. Nanti Ivan yang datang ke saya, gue lagi buat baju kayak gini, menurut lo seperti apa? Jadi di belakang itu tanpa diketahui sama semua teman-teman, kita memang bersahabat untuk berkolaborasi untuk pekerjaan juga. Kak Heran sedikit mengklarifikasi kabar di sosial media. Kak Heran nggak jadi menampilkan hasil foto dari Lesti karena kasus yang sedang beredar. Itu mungkin Aku terus terang, ini nggak pernah aku ngomong di media manapun, aku tidak pernah
menanggapinya, tapi mungkin aku boleh menanggapi sekarang karena udah mau selesai juga. I'm very sad, sedih banget sebenarnya dari awal mendengar kabar yang tadinya tidak percaya. Yang membuat saya sedih itu adalah saya harus memutuskan untuk tidak menampilkan mereka berdua di Abrakadabra. Tidak diminta oleh siapa-siapa. Pihak keluarga dari Lesti pernah memang sekali telepon saya belum lama ini, tidak meminta untuk diturunkan, tetapi mereka malah menanyakan kepada saya menurut Kak Karen gimana. Sekali lagi, bagaimanapun juga, gimana ya, saya kenal Lestinya lebih dulu. Mengenal beliau malah sebelum dia hijrah pakai hijab. Pertama kali Lesti pakai hijab pun dia datang dengan kayak anak kecil ya, so manja gitu. Dia datang ke aku, Kak aku hijrah, aku berhijab. Dengan sopannya gitu dia minta bantuin aku dong Kak. Gitu. Kita maksudnya bukan cuma aku, Ivan Gunawan juga. Ke Lesti tuh sayangnya luar biasa. Kita mau mempackage dia tuh walaupun pakai hijab jadinya tuh cantik gitu. Jadinya tuh apa sih, fashionable, keren gitu. Nah, perjuangannya Lesti waktu, saya bisa bilang baru lagi waktu dia berhijrah. Dia hijrah pakai hijab. Nah, tiba-tiba dia pacaran, berhubungan lah sama Bilar gitu kan. Dan pada akhirnya menikah, itu short time banget sebenarnya. Dan yang membuat saya pun secara pribadi kaget. Begitupun juga teman-teman yang lain. Nah, kejadian kemarin itu jauh lebih kaget lagi karena KDRT itu gak pernah ada di pikiran kita gitu. Apalagi aku. Lah, acara ini tuh berapa? Kita photoshoot 2 minggu ya sebelum ini. Selesai. 2 minggu ya. 2 minggu sebelum ini, Lesti tuh masih sama Bilar masih saya dandanin untuk ini. Tapi kita gak bisa naikin videonya, so sad. Padahal bagus banget. Waktu Lesti datang ke studio sama Bilar, happy banget ya. Dan waktu saya pertama kali ngajakin, sayang aku mau show tunggal, aku ngomongnya gitu. Iya Kak, gitu. Begitupun Bilar langsung telepon saya gitu, langsung bilang, Kak Karen pokoknya kita support Kak Karen. Dan dari awal memang kita saling support gitu loh Mbak. Gak pernah ada masalah, datang ke kawinannya juga. So happy, semuanya happy buat Lesti dan Bilar sebenarnya. Tapi again kejadian atau yang terjadi yang awal kabarnya adalah KDRT. Itu tuh kagetnya luar biasa Mbak. Karena kayak gak ada di kepala kita. Kalau hal yang lain mungkin terpikirkan lah ya gitu. Maksudnya, well gimana ya, kita manusia gak ada yang gak berdosa. Kita manusia apa ya, pasti dengan mudahnya tergoda lah, ya nggak sih? Hal yang biasa lah kayak begitu. Tapi kalau udah kekerasan itu satu hal yang membuat saya sedihnya luar biasa tuh waktu dikasih tahu. Oh enggak, saya lihat di media, saya bilang, hah? Terus saya dikasih tahu sama satu orang, Kak beneran ini terjadi? Saya bilang enggak mungkin. Nah, tapi dengan seperti ini aku tuh cuma percaya Dede tuh orang, dia tuh kuat sekali. Saya cuma berharap dari kejadian ini, saya dengar kemarin katanya, gak tahu ya benar atau tidak, Dede memaafkan dan mencabut. Saya nggak tahu deh itu, saya nggak tahu karena lagi sibuk sama Abrakadabra. Oh itu bener ya? Oh dia beneran? Mencabut? Oh oke. Nah oke, jadi ini juga saya perlu kasih apa ya, tepuk tangan dan salut sangat luar biasa buat Dede. Karena gini Mbak, saya percaya pintu surga terbuka sangat besar kalau kita memaafkan orang yang paling jahat sekalipun ataupun yang paling dekat sama kita. Karena yang paling susah tuh adalah di saat kita memaafkan orang yang kita cintai sudah sangat jahat sama kita. Iya dong. Kita maafin orang yang bohong sama kita padahal nggak begitu dekat sama kita aja susahnya minta ampun. Tapi kalau orang di dalam ring satu kita di dalam rumah menyakiti, apalagi bukan hati lagi gitu,
sampai ke tubuh, fisik dan lain-lain, tapi bisa untuk memaafkan dan mencabut itu very tough. Aku tuh kenapa? Saya nggak bisa bilang saya harus, maksudnya gini, saya nggak bisa bilang kenapa dimaafin gitu. Ya berarti gue yang dosa dong gitu kan. Karena Mbak, nggak ada yang sempurna sama kita. Saya di sini ngomong bukannya ngebela Bilar. Bilar tetap harus diberikan pelajaran. Dengan Lesti mau memaafkan dan mencabut itu harus tetap, saya nggak tahu dengan apa. Pastilah ada caranya, mungkin dari teman-teman kepolisian ataupun hukum. Bagaimanapun juga dengan pintu maaf ini harus ada untuk membuat Bilar betul-betul jerah. Jerahnya tuh dengan cara apapun, maksudnya bukan cara yang masuk penjara dan lain-lain. Tapi saya cuma mau bilang sama Dede Lesti, I adore you. Saya mengagumi Lesti karena saya tahu betul kesedihannya Dede. Pasti. Saya dekat, tapi kita kan nggak deket banget. Beberapa kali saya jadi stylistnya Dede. Saya tahu, saya paham betul bahwa Dede itu sangat-sangat mencintai Bilar. From the very beginning, dari awal. Hal yang membuat orang lain, begitu banyak orang tidak percaya bahwa cinta Dede begitu besar, bahwa iya Bilar tuh gede banget. Itu tuh berhasil sebenarnya di awal membuat semua masyarakat Indonesia percaya bahwa mereka tuh benar-benar cintanya gedenya sama. Tapi gimana ya, kita semua manusia lah di sini. Saya nggak bisa menghakimi Dede dengan keputusannya untuk berdamai. Tapi saya harus salut sama Dede dan keluarganya Dede yang paling penting. Terima kasih buat hati yang besar. Dede, terima kasih buat hati yang besar. Karena hati yang besar tidak dimiliki sama semua orang. Dan mudah-mudahan dari perdamaian ini benar-benar bisa menyentuh hati, pikiran suaminya dan keluarga suaminya dan semua sahabat-sahabat suaminya. Untuk bisa merangkul suaminya, kasih tahu yang benar dan terbuka matanya bahwa ini istri yang dipilih sama Tuhan gitu. Saya tuh selalu sama teman-teman yang lain selalu ngomongin tentang kalau lagi bercanda, lo tuh nikah karena ibadah atau lo nikah karena senang-senang. Terus gue gini, emang ada ya ibadah yang nikah yang senang-senang gitu. Ya mudah-mudahan Mbak. Dan saya cuma berharap pasti ini banyak orang yang gak suka juga dengan perdamaian yang diberikan sama Lesti. Pastilah. Karena seluruh Indonesia dukung Lesti. Tapi seluruh Indonesia juga harus bisa paham betul ini kehidupannya Dede. Ini keputusannya dia. Kalau dia memilih berdamai, artinya seperang-perangnya kita nih ada di bukan netizen aja di Indonesia ini gitu, di dunia ini berdamailah gitu, ya nggak sih? Masa kita sekarang dengan kejadiannya Dede berdamai, masa kita mau bilang jangan dong, lu jangan damai, lu bunuh aja dia, biarin aja dia masuk penjara, kan aneh. Berarti kan kita yang sayang sama Dede jahat sama Dede, bener gak sih? Nah saya sih berharap mudah-mudahan semua yang mencintai Dede, tolong maksudnya jangan perdamaiannya Dede dibalikin untuk nyalahin Dede, jangan itu. Mudah-mudahan tidak ada goreng-gorengan di luar sana yang membuat Dede akan jadi sedih. Karena aku percaya juga setelah perdamaian ini terjadi, itu tuh pekerjaannya Dede sama Bilar tuh wow, gak gampang. Mungkin mereka butuh psikolog ataupun yang bisa mendampingi pernikahannya mereka gitu. Ya doain aja, karena kita nggak mau ngedoain cerai, kita nggak mau doain gak bahagia. Ya semoga Dede seneng. Pasti Dede juga membela anaknya. Dia pasti memikirkan bahwa bagaimanapun juga Bilar adalah bapaknya. Bagaimanapun juga. Ya mudah-mudahan positifnya Dede itu bisa diterima sama semua orang.
dan jangan menyudutkan Dede lah, kasihan juga ya. Tapi kita belum tahu nih selanjutnya setelah perdamaian ini, setelah dicabut ini ada apa, kan kita nggak tahu. Iya dong, apakah setelah dicabut ini apakah mereka benar-benar akan benar-benar bersama atau enggak, kita nggak tahu. Karena kan artinya bukan hukuman itu kan bukan harus masuk penjara. Jadi dengan kejadian kayak gini ya aku cuma berharap Bilar bisa menjadi Bilar yang baru lah. Karena bagaimanapun juga tugasnya Dede sama Bilar tuh dengan followers yang begitu banyak, wow susahnya minta ampun ya. Apalagi yang banyak banget yang mencintai Dede. Jadi untuk membuat Indonesia benar-benar tahu bahwa artinya kegagalan, kesedihan, perdamaian, dan kesuksesan itu dari mereka. Itu tugasnya public figure kan. Jadi kalau di saat gagal, nangisnya gimana aja tuh, aduh, ya kan. Bukan diatur gitu, tapi itu berdampak sangat luar biasa, apalagi kekerasan. Jadi jangan sampai dari kejadian ini banyak yang belajar, public figure belajar, Dede sama Bilar belajar, semua orang-orang pemirsa, netizen semua belajar nih dari sini.